AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang contoh kasus kebijakan Bank Indonesia terhadap kurs valuta asing mengambang bebas dan mengambang terikat. Sebelumnya, perkenalkan saya Anes Mega Oktaviana. Yang pertama dengan saya sendiri, Afifah Yuliani. Nama saya Andreas Sadur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Diagusina. Halo, nama saya Abdul Rahman. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan presentasi tentang contoh kasus kebijakan Bank Indonesia terhadap kurs valuta asing mengembang bebas dan mengembang terkendali. Yang pertama dengan saya sendiri, Afifah Yuliani. Sejarah kurs valuta asing. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan 3 sistem nilai tukar. Namun, dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas 2 sistem nilai tukar yang ditetapkan di Indonesia, yaitu yang pertama, sistem nilai tukar mengembang terkendali, yaitu pada tahun 1978 sampai dengan 1997, dan yang kedua adalah sistem nilai tukar mengembang bebas pada mulai diterapkan pada 14 Agustus 1997. Yang pertama adalah sistem mengembang terkendali. Pada sistem ini, tinggi rendahnya kurs ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni ditentukan oleh kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Akan tetapi, dalam sistem ini, pemerintah masih dapat mengendalikan tingkat kurs bila kurs bergerak naik turun melampaui batas yang telah ditetapkan. Sistem mengembang bebas. Pada sistem ini, kurs bebas bergerak naik turun tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kurs bergerak naik turun sesuai dengan kekuatan tarik-penarik permintaan dan penawaran. Sistem kurs bebas disebut juga dengan istilah sistem kurs mengembang. Saya akan membawakan contoh kasusnya seperti pada tahun 1997 atau 1998, dari kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia termasuk salah satu negara yang terdampak krisis moneter. Salah satu penyebabnya adalah terkait gagalnya pengendalian sistem moneter, khususnya terkait kestabilan nilai tukar rupiah yang berada di Bank Indonesia. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi, terdapat 2 hal yang mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah, yaitu permintaan valuta asing dan penawaran valuta asing. Perkenalkan, nama saya Andreas Sadur. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian sistem moneter internasional. International Monetary System dapat diartikan sebagai pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara dunia terhadap mata uang lain. Jadi, sederhananya, sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Yang kedua, ada sistem penetapan kurs. Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Namun, di makalah ini, saya akan membahas penetapan kurs mengambang. Kurs mengambang terkendali adalah kurs penentuan kurs falas yang terjadi karena adanya campur tangan pemerintah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran falas melalui berbagai kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Dari kurs mengambang terkendali, ada beberapa keunggulan dan kelemahannya. Berikut saya akan menjelaskan beberapa keunggulan dari kurs mengambang ini. Yang pertama, mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih fleksibel.
Yang kedua, adanya aktivitas demand atau supply dalam pasar falas akan mampu menstabilkan nilai tukar sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Yang ketiga, mampu memadukan sistem tetap dan mengambang. Yang berikut saya akan menjelaskan kelemahan dari sistem mengambang. Yang pertama, devisa tetap harus selalu bersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu. Yang kedua, ada persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulan dalam memprediksi dan menetapkan kurs. Yang ketiga, tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran atau perdagangan. Di Indonesia ditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi rupiah pada tahun 1978 sebesar 33%. Pada sistem ini, nilai tukar rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan rentang atau spread tertentu. Maksud dari sistem nilai tukar tersebut adalah bahwa meskipun diarahkan ke sistem nilai tukar mengambang, namun tetap masih ada unsur pengendalian. Pada saat sistem nilai tukar mengambang terkendali ini diterapkan di Indonesia, nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi atau pelemahan terhadap US dollar, yaitu antara 6.650 US dollar sampai dengan 2.500 US dollar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tiagusina. Saya ingin melanjutkan pembahasan tentang kurs mengambang bebas atau floating exchange rate system, di mana merupakan kurs yang diterapkan oleh mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa falas, dan kurs ini lebih cocok ditujukan bagi suatu negara yang sistem perekonomiannya sudah mapan. Sistem nilai tukar ini akan menyerahkan keseluruhannya kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal negara bersangkutan. Di sini juga ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya adalah cadangan devisa lebih aman. Kedua, persaingan pasar ekspor impor sesuai dengan mekanisme pasar. Dan ketiga, masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir. Nah, di sini juga ada kelemahannya, di mana praktik spekulasi semakin meluas, kurang tepat untuk negara berkembang karena berpotensi depresi yang fluktuatif. Penerapan di Indonesia-nya itu seperti Indonesia mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas pada tahun 1997 hingga saat ini. Sejak pertengahan Juli 1997, rupiah mengalami tekanan yang mengakibatkan semakin melemahnya nilai rupiah terhadap USD. Tekanan tersebut diakibatkan oleh adanya currency turmoil yang melanda Thailand dan menyebar ke negara ASEAN termasuk Indonesia. Nah, untuk mengatasi tekanan tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi baik melalui kurs langsung maupun kurs berjangka, dan untuk sementara dapat menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun selanjutnya, tekanan terhadap depresi rupiah semakin meningkat hingga sampai lebih dari Rp15.000 per USD. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs yang cukup tinggi. Sistem float yang dikelola yang sering disebut juga sebagai dirty float dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Oleh karena itu, dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkuras, pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia menghapus tentang intervensi sehingga nilai tukar rupiah dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Namun pemerintah mengeluarkan UU 023 dan 24 tahun 1999 yang mengatakan bahwa nilai tukar rupiah Indonesia ditetapkan oleh pemerintah setelah mendengar rekomendasi dari Bank Indonesia. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Halo, nama saya Abdul Rahman. Saya dari kelompok 1 akan membahas analisa dan pembahasannya. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan perekonomian kecil terbuka, small open economy,
yaitu perekonomian atas modal yang sempurna, memungkinkan penduduknya untuk memiliki akses secara penuh dalam perekonomian dunia. Sistem kurs di Indonesia secara garis besar dikelompokkan dalam 2 periode, yaitu pertama, periode pengendalian devisa, dan kedua, periode kurs terkendali. Dalam periode kurs terkendali, dikenal sistem kurs tetap, kurs mengambang terkendali, dan kurs mengambang bebas. Periode sistem kurs mengambang terkendali ditandai dengan kondisi kurs yang dibebaskan bergerak pada band intervensi tertentu dan pemerintah menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Berdasarkan data perkembangan nilai kurs rupiah (IDR) terhadap dolar Amerika Serikat (US dollar), dapat diketahui bahwa selama pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas, nilai rupiah terdepresiasi sangat ekstrim terhadap nilai dolar Amerika, terutama pada tahun-tahun awal terjadinya krisis di Indonesia. Di tahun 2002, kuartal keempat, pergerakan nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika sudah mulai menunjukkan fluktuasi yang tidak terlalu ekstrim. Pergerakan naik turunnya dan data kurs rupiah terhadap dolar Amerika selama periode pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas. Pergerakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika semenjak pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas pada pertengahan tahun 1997, kurs mengalami keterpurukan akibat krisis moneter yang mengakibatkan jatuhnya nilai mata uang domestik secara tajam. Selanjutnya, dari presentasi ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang sistem kurs terkendali. Sistem ini merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang, sehingga nilai tukar dapat bergerak bebas naik ataupun turun. Gunanya pemerintah di sini yaitu untuk menghindari gejolak yang tajam. Selanjutnya yaitu tentang sistem kurs bebas. Sistem ini merupakan pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan pada mekanisme pasar. Tinggi dan rendahnya mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Dengan beralihnya sistem nilai tukar yang diterapkan di Indonesia dari sistem nilai tukar mengambang terkendali menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas dikarenakan oleh keadaan negara yang sedang dilanda krisis moneter dan dipicu oleh semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pergantian penerapan sistem nilai tukar ini memberi pengaruh besar terhadap kebijakan makroekonomi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia. Perubahan mendasar tersebut yaitu pada pelepasan rentang intervensi sebagai acuan atas pergerakan nilai tukar. Hal ini berarti pergerakan nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran valuta asing di pasar falas. Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika menandakan lemahnya kondisi untuk melakukan transaksi luar negeri, baik itu untuk ekspor, impor, maupun pembayaran hutang luar negeri. Terdepresiasinya nilai tukar mata uang rupiah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah dan hilang kepercayaan masyarakat terhadap mata uang domestik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah!